Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dia Pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi CPU, lalu dukungan sistem operasi dan operasi unit control. Pertama, struktur dan fungsi CPU, ya dimana tujuannya adalah mengerti struktur dan fungsi CPU, yaitu dapat melakukan fetch instruksi, interpreter instruksi, fetch data, eksekusi, dan menyimpan kembali, serta struktur dari register, macam-macamnya, dan juga fungsinya. Lalu kita di sini tujuan selanjutnya adalah mengerti aliran data pada siklus pengambilan, siklus tak langsung, siklus interrupt, mengerti pipelining, dan mengerti teknik-teknik menangani percabangan pada pipelining. Lalu materinya itu yang pertama organisasi prosesor. Ya, kita harus tahu nih apa sih aktivitas yang dilakukan CPU. Ya, aktivitasnya ada 5. Yang pertama itu fetch instruction atau mengambil instruksi, yaitu CPU harus membaca instruksi dari memori. Yang kedua itu interpret data atau mengambil data, yaitu mengeksekusi suatu instruksi, mungkin memerlukan pembacaan data dari memori atau modul I/O. I/O itu sendiri yaitu input atau output ya. Fetch data ini sama juga seperti interpret data, itu mengambil data ya. Penjelasannya juga sama. Eksekusinya suatu instruksi mungkin memerlukan pembacaan data dari memori atau modul I/O-nya. Lalu keempat, ada proses data atau mengolah data, yaitu mengeksekusi suatu instruksi yang mungkin memerlukan operasi aritmatika atau logika terhadap data. Lalu yang kelima adalah write data, yaitu tentu saja menulis data ya, write, yaitu hasil eksekusi mungkin memerlukan penulisan data ke memori. Apa sih tugas-tugas dari CPU? Agar dapat melakukan tugasnya itu CPU harus, yang pertama, CPU menyimpan data untuk sementara waktu. Ya, seperti kalau menyimpan data sementara waktu itu seperti cache ya, itu yang dimana sebelum dikirim itu harus diolah dulu di suatu tempat kecil, dieksekusinya gitu ya. Lalu yang kedua itu CPU harus mengingat lokasi instruksi terakhir sehingga CPU akan dapat mengambil instruksi berikutnya. Lalu ketiga itu CPU perlu menyimpan instruksi dan data untuk sementara waktu pada saat instruksi sedang dieksekusi. Seperti saya bilang tadi, ini cache ya. Ketiga dan satu. Lalu CPU itu memerlukan memori internal berukuran kecil yang dikenal dengan register. Ini blok diagramnya untuk CPU. Di CPU itu ada control unit, ALU, dan register, yang dimana control unit akan ke control bus, register akan ke address bus, dan ALU bisa ke data bus. Ya. Ini namanya adalah system bus. Nah, control bus, data bus, address bus itu yaitu system bus. Apa saja komponen dalam CPU? Apa itu CPU dan apa aja komponennya? Yang pertama itu tadi ada ALU, atau kita sebut arithmetic logic unit ya, and logic unit. Lalu kedua ada register ya, seperti ini ya, ada ALU, control unit, dan register. ALU itu sendiri yaitu tugasnya melakukan komputasi atau pengolahan data berdasar instruksi yang diberikan kepadanya. Lalu control unit yaitu mengontrol perpindahan data dan instruksi ke CPU atau dari CPU dan mengontrol operasi ALU. Selain itu menunjukkan memori internal minimum
yang terdiri dari beberapa lokasi penyimpan yang disebut register. Kalau register sendiri yaitu sebuah memori internal berukuran kecil ya. Lalu lintasan perpindahan data, sini ada bagan. Itu lintasan perpindahan data dan kontrol logika yang digambarkan di sini, yaitu termasuk elemen yang diberi label bus CPU internal. Ya, ini ya bus CPU internal ya. Yang elemen ini dibutuhkan untuk memindahkan data antara bermacam register dengan ALU, karena pada kenyataannya ALU hanya beroperasi pada data yang berada di dalam memori CPU internal. Dan CPU juga menunjukkan elemen-elemen dasar ALU. Lalu organisasi register, yaitu sistem komputer menggunakan hierarki memori. Pada tingkatan yang atas, memori yang lebih cepat, lebih kecil, dan lebih mahal per bit. Di dalam CPU sendiri terdapat sekumpulan register yang tingkatan memorinya berada di atas hierarki memori utama dan cache. Lalu apa sih fungsi register pada CPU? Fungsinya yaitu User Visible Register. Register ini sendiri memungkinkan pemrogram bahasa mesin dan bahasa assembler meminimalkan referensi main memori dengan cara mengoptimasi penggunaan register. Dan kedua itu Control and Status Register. Register ini sendiri digunakan oleh unit kontrol untuk mengontrol operasi CPU dan oleh program sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Tidak terdapat permisahan yang jelas antara kedua jenis register yang dua ini ya. Ada User Visible Register. Kita masuk ke User Visible Register ya, yaitu register dapat direferensikan dengan menggunakan bahasa mesin yang dieksekusi CPU. Kategorinya itu General Purpose. Kedua data, ada alamat, ada kode-kode kondisi. General Purpose Register dapat digunakan untuk berbagai fungsi oleh pemrogram dan dapat berisi operan sembarang opcode. Pada kasus-kasus tertentu sendiri, General Purpose Register ini dapat digunakan untuk fungsi-fungsi pengalamatan, misalnya register indirect, displacement, dan pada kasus lainnya terdapat parsial atau batasan yang jelas antara register data dengan register alamat. Apa sih register data dan alamat itu? Register data hanya dapat dipakai untuk menampung data dan tidak dapat digunakan untuk kalkulasi dan alamat operan. Register alamat itu menyerupai General Purpose Register, atau register-register tersebut dapat digunakan untuk mode pengalamatan tertentu. Contohnya, pertama segmen pointer. Register segmen menyimpan alamat berbasis segmen, yang dimana memungkinkan terdapat beberapa register, misalnya satu register untuk sistem operasi dan satu register untuk proses saat itu. Lalu kedua, register index, yang dimana untuk alamat-alamat yang terindeks dan mungkin auto-indexed. Yang ketiga ada stack pointer, yang dimana apabila terdapat pengalaman stack yang user visible, maka biasanya stack berada di dalam memori dan terdapat register dedicated yang menunjuk ke bagian atas stack, yang mana memungkinkan pengalamatan implisit, yaitu push, pop, dan instruksi stack lainnya tidak perlu operan stack eksplisit. Apakah perlu menggunakan General Purpose Register seluruhnya atau hanya untuk keperluan khusus saja? Bagaimana jumlah register berapa jumlah register yang tersedia, baik General Purpose maupun register data dan register alamat? Nah, ini. Yang pertama adalah sharing. Special operan hanya perlu mengidentifikasi salah satu kumpulan register khusus saja dan tidak perlu mengidentifikasi seluruhnya, karena itu akan dapat menghemat bit. Karena kekhususan ini membatasi fleksibilitas pemrogram, yang dimana tidak terdapat solusi akhir bagi masalah rancangan ini. Namun, seperti telah dinyatakan di atas ini maksudnya dua ini,
kecenderungan mengarah ke penggunaan register yang khusus. Jumlah register sangat menentukan kinerja suatu prosesor. Jumlah register juga berpengaruh pada rancangan set instruksi, karena register yang lebih banyak akan memerlukan bits operan specifier yang lebih banyak pula. Register yang berukuran antara 8 hingga 32 dapat dikatakan optimum. Register yang jumlahnya lebih sedikit akan menghasilkan referensi memori yang lebih banyak, dan register yang lebih banyak tidak akan mengurangi jumlah referensi memori secara berarti. Kontrol and status register ini ada macam-macam register CPU ya yang digunakan untuk mengontrol operasi CPU. Yang pertama non-visible dan juga ada visible. Non-visible itu tidak visible ya bagi pengguna. Visible sendiri itu terhadap instruksi mesin yang dieksekusi pada model kontrol atau sistem operasi. Register yang penting bagi eksekusi instruksi yaitu program counter atau PC juga, atau pencacah program, itu berisi alam instruksi yang akan diambil. Ada instruction register atau IR, berisi instruksi yang terakhir diambil, atau memory address register MAR, berisi alamat sebuah alokasi dalam memori. Ada memory buffer register MBR, yaitu berisi sebuah word data yang akan dituliskan ke dalam memori atau word yang terakhir dibaca. Ada PSW atau program status word, adalah sebuah rancangan CPU mencakup sebuah register atau sekumpulan register yang berisi informasi status dan juga berisi kode kondisi dan informasi status lainnya. Apa saja common file atau flag? Yaitu pertama string, berisi bit tanda hasil operasi aritmatika terakhir, negatif atau positif, 0 diset bila hasil sama dengan 0, carry diset apabila operasi yang dihasilkan dalam carry penambahan ke dalam bit yang lebih tinggi, atau borrow atau pengurangan dari bit yang lebih tinggi. Digunakan untuk operasi aritmatika multi-word. Lalu ada equal, disetel apabila hasil pembandingan logika yang sama. Ada overflow, digunakan untuk mengindikasikan overflow perhitungan operasi aritmatika. Ada interrupt enable atau disable, digunakan untuk mengizinkan atau mencegah interrupt. Dan ada supervisor, mengindikasikan apakah CPU sudah mengeksekusi dalam mode supervisor atau mode user. Instruksi tertentu hanya dapat eksekusi dalam mode supervisor saja, dan daerah tertentu dalam memori hanya dapat diakses dalam mode supervisor saja. Terdapat beberapa register lainnya yang berkaitan dengan status dan kontrol yang dapat ditemukan dalam rancangan CPU tertentu. Selain PSW sendiri, mungkin terdapat suatu pointer ke blok memori yang berisi informasi status tambahan. Misalnya blok-blok kontrol proses. Pada mesin yang memakai interrupt vektor dapat disediakan register vektor interrupt. Perancang harus menentukan jumlah informasi kontrol yang harus berada di dalam register dan jumlah yang berada di dalam memori. Perhitungan atau kerugiannya didasari pada pertimbangan biaya dan kecepatan. Apa sih siklus-siklus instruksi? Ada beberapa subsiklus. Yang pertama itu fetch, adalah siklus pengambilan data ke memori atau register. Execute, yaitu menginterpretasikan opcode dan melakukan operasi yang diindikasikan. Lalu ada interrupt, apabila interrupt diaktifkan dan interrupt telah terjadi, simpan status proses saat itu dan layani interupsi. Apa itu siklus tidak langsung? Siklus tidak langsung yaitu eksekusi sebuah instruksi melibatkan sebuah operan atau lebih di dalam memori yang masing-masing operan memerlukan akses memori, yang dimana pengambilan alamat-alamat tak langsung dapat dianggap sebagai sebuah subsiklus instruksi atau lebih. Nah, ini siklus instruksi. Fetch ke indirect, atau bisa langsung ke execute, indirect ke execute. Execute bisa ke fetch langsung atau ke interrupt dulu, interrupt ke fetch. Apakah ada cara pandang yang lain? Ada dong. Bagaimana? Sekali instruksi telah diambil, maka operan subversinya harus diidentifikasikan. Kemudian seluruh operan input yang berada dalam memori akan diambil. Dan proses ini mungkin memerlukan pengamatan tak langsung. Operan berbasis register tidak perlu diambil. Apabila opcode telah dieksekusi, proses yang sama akan diperlukan untuk menyimpan hasilnya di dalam memori. Ini diagram status siklus instruksinya.
Itu pertama, mengambil instruksi dulu ya. Oh enggak, menghitung alamat, lalu minta instruksi, lalu mengambil instruksi, lalu mengcoding operasi, lalu menghitung alamat lagi, lalu bisa minta operan dulu, bisa juga ke operasi data, lalu ambil operan. Jika tak langsung akan melooping, lalu jika tidak ada akan hitung alamat lagi, jadi operasinya ganda. Jika sudah ada ya, operan akan ke operasi data akan menghitung alamat lagi, habis menghitung alamat bisa ke periksa interrupt atau menyimpan operan. Ya, tadi mengambil operan, kita menyimpan operan. Lalu bisa looping karena tak langsung ya. Lalu jika hasilnya ganda, masuk ke hitung alamat lagi. Jika tidak, masuk ke periksa interrupt. Jika tak ada interrupt, itu bisa ke instruksi berikutnya, atau ke untai atau vektor, yang dimana akan meminta operan lagi atau mengoperasikan data. Lalu bisa juga ke interrupt ke hitung alamat lagi. Jadi seperti itu ya. Ada data siklus pengambilannya, itu urutan kejadian selama siklus instruksi tergantung pada rancangan CPU. Bagiannya bisa lihat samping. Asumsinya itu sebuah CPU yang menggunakan register memori alamat, register memori buffer, pencacah program, dan register instruksi. Prosesnya pada saat siklus pengambilan atau fetch cycle, instruksi dibaca dari memori ya. Berarti ngambilnya dari sini. PC berisi alamat instruksi berikutnya yang akan diambil. PC itu cacah program ya. Alamat ini dipindahkan ke MAR dan ditaruh di bus alamat. Unit control meminta pembacaan memori dan hasilnya disimpan di bus data dan disalin ke MBR dan kemudian dipindahkan ke IR. PC naik nilainya 1 sebagai persiapan untuk pengambilan selanjutnya. Jadi semakin naik berarti 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ya. Lalu siklus selesai. Unit control memeriksa di isi IR untuk menentukan apakah IR berisi operan spesifier yang menggunakan pengalamatan tak langsung. Lalu yang kedua, N-bit paling kanan pada MBR yang berisi referensi alamat dipindahkan ke MAR. Lalu unit control meminta pembacaan memori agar mendapatkan alamat operan yang diinginkan ke dalam MBR. Siklus pengambilan dan siklus tak langsung cukup sederhana dan dapat diramalkan. Siklus instruksinya, instruction cycle, mengambil banyak bentuk karena bentuk bergantung pada bermacam-macam instruksi mesin yang terdapat dalam IR. Siklus meliputi perpindahan data di antara register-register, pembacaan atau penulisan dari memori atau I/O, dan atau penggunaan ALU. Lalu selanjutnya yaitu isi PC saat itu harus disimpan sehingga CPU, lihat bagannya ya, berarti ini prosesnya berbeda-beda. Lalu isi PC saat itu harus disimpan sehingga CPU dapat melanjutkan aktivitas normal setelah terjadi interrupt. Caranya itu isi PC dipindahkan ke MBR untuk kemudian dituliskan ke dalam memori. Lokasi memori khusus yang dicadangkan untuk keperluan ini dimuatkan ke MAR dari unit control, dan lokasi ini berupa stack pointer. PC dimuatkan dengan alamat rutin interrupt, akibatnya siklus instruksi berikutnya akan mulai mengambil instruksi yang sesuai. Lalu kita masuk ke strategi pipelining. Apa itu pipelining? Pipelining itu input baru akan diterima pada sebuah sisi sebelum input yang diterima sebelumnya keluar sebagai output di sisi lainnya. Pendekatan
Pendekatannya itu pipelining instruksi mirip dengan penggunaan rangkaian perakitan pada pabrik. Rangkaian perakitan memanfaatkan kelebihan yang didapat dari fakta bahwa suatu produk diperoleh dengan melalui berbagai tahapan produksi, yaitu dengan menaruh proses produksi di luar rangkaian perakitan. Maka, produk yang berada di berbagai tahapan dapat bekerja secara bersamaan. Pipeline instruksi atau ada dua tahap. Yang pertama instruksi ke fetch, lalu masuk ke execute, baru di result. Lalu yang kedua itu instruksi ke fetch, bisa di discard atau menunggu, atau langsung instruksi ke execute, bisa execute setelah dieksekusi bisa ke fetch lagi untuk mendapatkan alamat yang baru, atau menunggu untuk mendapatkan result atau hasil ya. Pipeline pengolahan instruksi, yaitu pertama pengambilan instruksi dan kedua pengeksekusian instruksi. Itu terdapat waktu yang dibutuhkan selama proses eksekusi sebuah instruksi pada saat memori sedang tidak diakses. Waktu ini juga dapat digunakan untuk mengambil instruksi berikutnya secara paralel atau bersamaan dengan eksekusi instruksi saat itu. Tahapan pipeline. Tahapannya independen. Mengapa? Tiap tahapan itu bekerja sendiri-sendiri. Yang kedua bekerja dalam waktu yang bersamaan, bisa sendiri, bisa bersamaan. Ada berapa sih? Ada dua tahap. Yang tahapan pertama itu mengambil instruksi dan membufferkannya. Tahapan kedua itu ketika tahapan kedua bebas, tahapan pertama itu mengirimkan instruksi yang dibufferkan tersebut. Pada saat tahapan kedua sedang mengeksekusi instruksi, tahapan pertama memanfaatkan siklus memori yang tidak dipakai untuk mengambil dan membufferkan instruksi berikutnya. Proses ini juga disebut instruction prefetch atau fetch overlap. Apa itu efek apa saja efek pipeline? Itu pertama mempercepat eksekusi instruksi, dan apabila tahapan pengambilan dan eksekusi instruksi memerlukan waktu yang sama, maka siklus instruksi akan berkurang menjadi separuhnya. Penguatan kecepatan eksekusi tidak akan terjadi apabila beberapa hal terjadi. Apa saja alasannya dan bagaimana mengatasinya? Alasannya yaitu umumnya waktu eksekusi akan lebih lama dibandingkan dengan pengambilan instruksi. Alasannya juga eksekusi akan meliputi pembacaan dan penyimpanan operan serta kinerja sejumlah operasi, sehingga tahapan pengambilan mungkin perlu menunggu beberapa saat sebelum mengosongkan buffernya. Instruksi berjabangan bersyarat akan membuat alamat instruksi berikutnya yang akan diambil tidak akan diketahui. Yaitu tahapan pengambilan harus menunggu sampai menerima alamat instruksi berikutnya dari tahapan eksekusi. Dengan demikian tahapan eksekusi harus menunggu pada saat fetch. Solusinya yaitu kerugian waktu yang diakibatkan tahapan kedua dapat dikurangi dengan cara menebak dan memprediksi. Aturan prediksi. Aturannya sederhana, yaitu instruksi perjabangan bersyarat dikirimkan dari tahapan pengambilan ke tahapan eksekusi. Tahapan pengambilan itu mengambil instruksi berikutnya di dalam memori setelah terjadinya instruksi perjabangan itu. Apabila perjabangan tidak dilakukan, maka tidak akan terdapat waktu yang hilang. Apabila perjabangan dilakukan, instruksi yang diambil harus dibuang dan instruksi yang baru harus diambil. Faktor-faktor tadi itu mengurangi efektivitas pipeline dua tahap, namun terjadi juga beberapa percepatan. Untuk memperoleh percepatan lebih lanjut, pipeline harus memiliki lebih banyak tahapan ya. Apa saja dekomposisi pengelolaan instruksi, itu fetch instruction, FI, membaca instruksi berikutnya ke dalam buffer, dan ada decode instruction, DI, atau menentukan opcode dan operan specifier. Ada calculate operan atau CO, itu menghitung alamat efektif seluruh operan sumber. Hal ini mungkin melibatkan displacement, register indirect, atau bentuk kalkulasi alamat lainnya. Ada fetch operan atau FO, itu mengambil semua operan dari memori. Operan-operan yang berada di register tidak akan diambil. Execute instruction atau EI, atau melakukan operasi yang diindikasikan dan menyimpan hasilnya. Lalu ada word operan WO, itu menyimpan hasilnya dalam memori. Efek dekomposisi
yang semua ini apa saja sih? Macam tahapan dapat memiliki durasi yang hampir sama. Contohnya, pipeline 6 tahap dapat mengurangi waktu eksekusi 9 buah instruksi dari 54 satuan waktu menjadi 14 satuan waktu. Prosesnya bisa dilihat diagram pewaktuan operasinya. Instruksi 1 FI itu time yang pertama, dan sampai WO itu di ke-6. Misalkan di instruksi 2 itu mengambil 2, berarti instruksi 1 itu mengambil time 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini berarti mengikuti angka. Kalau instruksi 10 berarti di time 10 FI nya FI 10, DI nya 11, dan seterusnya sampai WO, berarti WO 15 ya. Ya, 15. Faktor menghambat peningkatan kinerja apa saja sih? Keenam tahapan tadi memiliki durasi yang tidak sama, yaitu terjadi waktu tunggu pada beberapa tahapan pipeline-nya ya. Yang pertama itu tadi FI dulu, baru DI, CO, FO, EI, baru WO. Lalu instruksi penjabangan bersyarat yang dapat dilonggarkan beberapa pengambilan instruksi. Ya, contoh branch. Ya, branch asumsinya instruksi 3 adalah percabangan bersyarat instruksi 15. Sampai saat instruksi dieksekusi, tidak terdapat cara untuk mengetahui instruksi mana yang akan terjadi kemudian. Instruksi 4 sampai 14 tidak dilakukan eksekusi sehingga data harus dibersihkan dari jalurnya. Eksekusi dilanjutkan saat percabangan ke instruksi 15 sudah sampai. Rancangan pipeline IBM S360. Ada dua faktor hambatan apa saja, yaitu masih terjadi sampai sekarang. Setiap tahapan pipeline terdapat sejumlah overhead yang terjadi pada pemindahan data dari buffer ke buffer, dan pada saat melakukan persiapan dan pengiriman fungsi-fungsi, overhead akan memperpanjang waktu eksekusi instruksi tunggal. Itu pertambahan waktu ini akan makin terasa apabila instruksi saling tergantung secara logika. Jumlah kontrol logika yang diperlukan untuk menangani ketergantungan memori dan register akan meningkat seiring banyaknya tahapan. Hal ini menyebabkan kerumitan dan waktu fungsi pengontrolannya. Lalu penanganan pengecabangan ini untuk apa? Itu menjamin terjadi aliran instruksi yang stabil. Stabilan akan terganggu saat instruksi mengalami pengecabangan karena belum bisa ditentukan tujuan percabangan tersebut. Ada beberapa metode pendekatan masalah digunakan untuk mengatasi hal tersebut, yaitu pertama multiple streams, kedua prefetch branch target, ketiga loop buffer, 4 branch prediction, 5 delayed branch. Kita pertama masuk ke multiple stream. Yaitu kedua instruksi pencabangan diambil dengan dua buah stream. Kelemahannya sendiri adanya persaingan dalam mengakses register dan memori untuk dimasukkan ke dalam pipeline. Bila dalam percabangan terdapat percabangan lagi, itu tidak akan mampu ditangani oleh dua stream. Walaupun terdapat kelemahan, tapi terbukti meningkat kinerja pipelining. Contohnya itu pada IBM 370 garing 168 dan IBM 3033. Lalu ada prefetch branch target, yaitu apabila percabangan bersyarat telah diketahui. Itu prosesnya dilakukan pengambilan awal prefetch terhadap instruksi setelah percabangan dan target percabangan. Contohnya IBM 360 garing 91. Masalahnya prefetch ini sendiri diperlukan buffer dan register untuk prefetch. 3 ada loop buffer, yaitu apabila terdapat percabangan, maka perangkat keras memeriksa apakah target percabangan telah ada dalam buffer. Bila telah ada, maka instruksi berikutnya diambil dari buffer. Perbedaannya sendiri dengan prefetch adalah pada loop buffer akan membuffer instruksi ke depan dalam jumlah yang banyak, sehingga bila target tidak berjauhan lokasinya, maka secara otomatis telah terbuffer. Teknik ini itu terkesan seperti cache memory ya, namun terdapat perbedaan karena loop buffer masih mempertahankan urutan instruksi yang diambilnya. Itu keempat branch prediction, itu penganalisaannya, itu penganalisan sejarah instruksi. Itu kenapa instruksi komputer seringkali terjadi berulang atau melooping deh ya, sehingga teknik prediksi ini juga diterapkan dalam pengambilan instruksi pada cache memory.
dan diperlukan algoritma khusus untuk melakukan prediksi tersebut. Patokan prediksi terkait pencabangan itu dengan penganalisan eksekusi, yaitu eksekusi yang telah terjadi di aspek lokalitas. Aspek lokalitas memori adalah kecenderungan penyimpanan instruksi yang berhubungan dalam tempat berdekatan. Itu kelima ada delayed branch, yaitu eksekusi pada tahapan pipeline yang melibatkan pencabangan akan dilakukan penundaan proses beberapa saat sampai didapatkan hasil pencabangan. Namun, tahapan pipelining lainnya dapat berjalan seiring penundaan tersebut. Teknik penundaan ini menggunakan instruksi no. Nah, ini diagram aliran prediksi bisa dilihat. Ya, ini pertama itu membaca next conditional batch instruction ya, lalu memprediksinya, lalu ngambil branch. Jika ya balik lagi membaca kondisi, jika tidak akan membaca kondisi branchnya ini, lalu prediksi lagi, terus makanya dibilang looping ya, ini looping ya. Lalu penanganan interupsi adalah fasilitas yang disediakan untuk mendukung sistem operasi. Itu pengolahan interupsi menginginkan suatu program aplikasi dapat ditahan agar kondisi-kondisi interupsi dapat dilayani, kemudian program dilanjutkan. Interupsi adalah suatu masalah dalam pipeline karena mengganggu aliran instruksi yang telah tersusun. Hal yang sering dilakukan dalam perancangan adalah instruksi ditangguhkan beberapa saat sampai program utama mendapatkan titik pemberhentiannya. Yaitu hal ini efektif dilakukan sehingga tidak perlu mengganggu pipelining instruksi. Ini diagram alih penanganannya, bisa dilihat. Ada dua macam interupsi. Yang pertama interupsi yang dilakukan oleh perangkat keras dan interupsi dari program execution. Itu masuk ke dukungan sistem operasi. Yang sistem operasi itu program yang mengatur sumber daya komputer atau menyediakan layanan bagi pemrogram dan menjadwal eksekusi program lainnya. Program yang mengontrol eksekusi program aplikasi dan berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Fungsinya sendiri itu ada fungsi kenyamanan. Suatu sistem operasi akan membuat sistem komputer lebih mudah digunakan. Ada fungsi efisiensi, sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer dapat digunakan secara efisien. Lalu aplikasi komputer itu sesuatu yang dibutuhkan end user dan bukan arsitektur komputer, yang dimana diekstraksi dalam bentuk bahasa pemrograman dan mempunyai utilitas dan mengimplementasikan fungsi-fungsi yang digunakan dalam proses pembuatan program, manajemen file dan pengontrolan perangkat I/O. Lain sistem operasi itu ada pembuatan program, eksekusi program, dan akses ke perangkat I/O. Lalu ada juga akses terkontrol ke file dan akses sistem. Sistem operasi sebagai manajer sumber daya. Sini ada user yaitu application programs, utilities, dan operating system itu programmer, komputer hardware itu operating system designer. Sistem operasi sebagai manajer sumber daya, bisa dilihat bagannya. Di sistem operasi yang sifat karakteristik itu sistem interaktif, di mana pengguna atau pemrogram berinteraksi secara langsung dengan komputer melalui keyboard atau monitor untuk meminta eksekusi tugas atau membentuk transaksi. Mesin ini biasanya beroperasi dari sebuah konsol yang terdiri dari tampilan switch, beberapa bentuk input, dan printer. Program-program bentuk kode mesin dibuatkan melalui perangkat input, misalnya pembaca kartu. Bila sebuah error menghentikan program, maka kondisi error ditandai dengan nyala lampu. Sistem ini juga memiliki dua kelemahan utama, yaitu masa penjadwalan operasi dan waktu setup yang lama. Lalu ada sistem batch.
Sistem ini kebalikan dari sistem interaktif, yaitu program pengguna ditampung bersama-sama dengan program lainnya, kemudian diserahkan pada operator komputer. Setelah program diselesaikan, hasilnya dicetak. Sistem ini sudah jarang digunakan terutama untuk batch murni. Untuk sistem batch sendiri yang sederhana biasanya tidak efisien pada penggunaan prosesor, karena terdapat banyak waktu tunggu bagi prosesor. Hal ini terjadi karena perangkat I/O yang lambat. Untuk sistem batch yang canggih, kondisi menunggu-nunggu tersebut digunakan untuk mengerjakan program lainnya. Ada dua jenis sistem batch berdasarkan jumlah eksekusi program, yaitu ada pertama single programming dan ada multi programming. Proses single programming dan multi programming bisa dilihat di sini. Ini single programming. Ya, ini single programming. Dan ini multi programming. Oke. Paradigma sistem operasi modern ada multi programming. Sejumlah job atau program yang dipertahankan berada di memori. Setiap job atau program saling bergantian eksekusi prosesor. Prosesor dalam keadaan terlalu sibuk, yaitu hal yang penting adalah penjadwalannya. Level penjadwalan adalah penjadwalan jangka panjang dan penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan jangka panjang sendiri itu menentukan program yang diloloskan pada sistem untuk diproses, mengontrol derajat multiprogramming, mampu membatasi derajat multiprogramming untuk memberikan layanan maksimal bagi sekumpulan proses saat ini. Melakukan eksekusi relatif tidak sering dan membuat keputusan secara garis besar tentang dia ambil atau tidaknya suatu proses. Sedangkan penjadwal jangka pendek sering disebut dispatcher, yaitu seringkali mengeksekusi dan membuat keputusan yang lebih detail tentang job yang akan dieksekusi untuk kesempatan selanjutnya. Bisa dilihat bagannya. Oke, kita masuk ke dukungan sistem operasi yang kedua lagi ya. Ini representasi proses dalam sistem operasi melalui blok control proses. Bisa dilihat bagannya. Ada identifier, state, priority, program counter, memory pointers, context data, IO status information, dan accounting information. Yang pertama ada identifier. Setiap proses saat itu memiliki identifikasi yang unik. Yang kedua ada state. Maaf, ini rusak ya. Kadang proses itu atau new ready DSB. Lalu ada priority, itu tingkat prioritas relatif. Ada program counter, itu alamat instruksi berikutnya dalam program yang akan dieksekusi. Lalu ada memory pointers, itu lokasi awal dan akhir proses dalam memori. Lalu ada konteks data, itu data yang berada di dalam register prosesor pada saat proses dieksekusi. Lalu ada IO status information, itu meliputi request IO atau yang belum dipenuhi berangkat IO yang terpakai oleh proses ini. Lalu terakhir accounting information, yaitu meliputi jumlah waktu prosesor dan clock time yang digunakan batas waktu nomor akun. Ini elemen-elemen sistem operasi. Bisa dilihat bagannya. Itu elemen penjalan proses itu sistem informasi menerima kontrol prosesor pada interrupt handler. Di mana hal ini bila terjadi interupsi dan pada service call handler bila terjadi panggilan layanan. Sekali interupsi atau panggilan layanan tangani, maka penjadwal jangka pendek dipanggil untuk mengambil proses untuk selanjutnya diproses. Ini representasi diagram antrian penjadwalan. Lalu kita masuk ke manajemen memori, yaitu melakukan pengaturan prosesor sehubungan penjadwalan proses yang harus dilakukan. Untuk menyelesaikan proses multiprogramming diperlukan pengaturan memori. Dalam sistem single programming, memori utama dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu bagian untuk sistem operasi dan bagian lainnya untuk program yang sedang berjalan. Dalam sistem multiprogramming, bagian pengguna dari memori harus dibagi lagi untuk mengakomodasikan sejumlah proses, dan tugas pembagiannya sendiri dilakukan secara dinamis oleh sistem operasi. Ada beberapa istilah dalam manajemen memori yang akan dijelaskan, yaitu swapping, partitioning, pegging, dan virtual memory. Pertama kita masuk swapping. Swapping ini
Itu kalau kita perhatikan pada gambar representasi diagram antrian jadwal tadi, ini maaf ya tadi ini kerja proses lebih cepat daripada perangkat I/O, maka akan terjadi antrian keluaran. Itu lalu pendekatan untuk masalah di atas adalah swapping ya. Kita memiliki antrian panjang permintaan proses yang umumnya disimpan dalam memori utama. Apabila proses selesai, maka proses tersebut akan dikeluarkan dari memori utama. Sekarang situasi yang terjadi adalah tidak ada proses di dalam memori utama yang siap daripada prosesor idle, maka prosesor akan melakukan swap salah satu tersebut kembali ke disk di antrian menengah. Antrian ini merupakan antrian proses yang telah dikeluarkan sementara dari memori. Lalu sistem operasi mengambil proses lain dari antrian menengah atau memenuhi permintaan proses yang baru dari antrian panjang. Setelah itu eksekusi akan dilanjutkan dengan memproses proses yang baru tiba. Swapping merupakan operasi I/O, karenanya dapat membuat keadaan menjadi buruk. Namun karena I/O disk umumnya lebih cepat dari I/O lainnya, maka swapping ini mampu meningkatkan kinerja prosesor. Partitioning yaitu menempati bagian memori yang tetap. Sisa memori dibagi untuk keperluan sejumlah proses. Partitioning adalah itu teknik membagi memori menjadi beberapa bagian sesuai kebutuhan, berarti seperti membagi-bagi itu ya data. Terdapat dua macam partisi, yaitu partisi tetap dan partisi variabel. Dalam partisi tetap sendiri itu proses akan disimpan dalam partisi memori yang dapat menampungnya. Partisi ini biasa digunakan tidak sama kapasitasnya ya. Pendekatan ini kurang efisien karena tidak bisa diubah ukuran partisinya. Jadi seperti permanen gitu. Pendekatan yang bisa adalah partisi variable, di mana ukuran partisi disesuaikan kebutuhan memorinya. Jadi ini lebih fleksibel. Suatu blok memori akan diisi proses lain apabila tidak digunakan lagi oleh suatu proses. Akibat dari proses ini adalah terjadi fragmentasi dari program atau proses dijalankan sehingga utilitas memori akan menurun. Teknik untuk mengatasi hal ini adalah compaction dari waktu ke waktu. Sistem operasi memindahkan proses di dalam memori untuk menempatkan seluruh memori yang bebas secara bersama-sama pada sebuah blok. Dengan adanya pemindahan blok proses, maka akan terjadi perubahan alamat memori. Ini efek partisi variabel, yang dimana operasi sistem merupakan 128.000 dan kosel 896 per 1 jadi 320 dan kosel 576 per 1. Anggap saja ini data C data D ya, bisa dilihat saja. Inilah namanya partisi, membagi ya. Lalu ada paging. Kita menggunakan partisi tidak cukup efisien. Paging adalah membagi memori utama menjadi frame-frame kecil berukuran sama. Setiap proses dibagi menjadi patch-patch berukuran sama dengan frame. Proses yang lebih kecil membutuhkan patch yang lebih sedikit, sedangkan proses-proses besar akan membutuhkan patch lebih banyak. Ini paging, bisa dilihat. Yep. Pada suatu proses sedang berjalan, sebuah register menyimpan alam awal patch table proses tersebut. Nomor halaman alamat virtual digunakan untuk mengindeks tabel tersebut dengan menglookup nomor frame-nya. Hal ini dikomunikasikan dengan bagian offset dari alamat virtual. Tabel ini bisa sangat besar sehingga sebagian besar teknik ini menyimpan tabel pada memori virtual, bukan pada real memori. Pada saat proses sedang berjalan, sedikitnya bagian patch table-nya harus berada di memori utama masuk patch table entry sedang dieksekusi. Ya. Ini strukturnya, struktur inverted patch table. Nah, kita masuk ke virtual memory. Virtual memory itu untuk memahami virtual memory perlu diawali dari pemahaman mendalam tentang paging. Di main paging itu hanya patch-patch dari proses yang dibutuhkan saat itu saja yang dimuatkan ke memori utama. Saat ini merupakan solusi bahwa memori utama biasanya berukuran kecil dan mahal. Apabila ada sebuah program besar, maka akan tidak efektif apabila semua patch dari program tersebut diletakkan dalam memori utama. Hanya patch akan digunakan saja yang akan dimuatkan dalam memori utama. Pada prinsipnya, setiap referensi ke virtual memory terdapat dua jenis akses, yaitu akses untuk mengambil patch table entry yang digunakan
diinginkan dan akses untuk pengambilan datanya. Akibat hal ini terjadi penggandaan waktu akses yang menurunkan kinerja. Ini harus diperhatikan juga. Pertama, sistem akan memeriksa TLB untuk mengetahui apakah page table entry yang cocok tersedia. Bila ada, maka alamat fisiknya real akan dibuat dengan komunikasi nomor frame dengan offset. Bila nggak ada, entry diakses dari sebuah page table setelah alamat real dibuat yang berbentuk sebuah tag dan reminder. Cache diperiksa untuk mengetahui keberadaan blok yang berisi word tersebut. Bila ada, maka akan dikembalikan ke CPU, sedangkan bila tidak ada, word akan dicari dari memori utama. Lalu ada segmentasi. Teknik paging tidak dapat diakses atau digunakan program secara langsung. Terdapat teknik manajemen pengamatan lain yang dapat diakses dengan digunakan program untuk memudahkan dalam mengorganisasikan program dan data, juga sebagai alat untuk privilege dan proteksi yang berkaitan dengan instruksi dan data. Teknik ini dinamakan segmentasi. Segmentasi sendiri memungkinkan program untuk menganggap memori sebagai sesuatu yang terdiri dari sejumlah ruang, alamat atau segmen. Ukuran segmen variabel dan dinamik. Keuntungan sendiri itu menyederhanakan pengembangan struktur data, memungkinkan program dapat diubah dan kompilasi ulang secara independen, mungkin suatu segmen merupakan bagian dari suatu proses digunakan pada proses lainnya, dan mungkin adanya proteksi karena program dapat dengan mudah memberikan akses privilege. Ini operasi interaksi TLB dan memory cache, bisa dilihat. Lalu ada memori PowerPC. PowerPC sendiri menyediakan pengamatan yang komprehensif untuk implementasi X132 bit menggunakan teknik paging dengan mekanisme segmentasi sederhana. Untuk implementasi 64 bit digunakan paging dengan mekanisme segmentasi yang lebih baik. Teknik pengamatan blok terdapat mekanisme dalam memori PowerPC sendiri, yaitu dikenal sebagai penerjemahan alamat blok. Teknik ini itu untuk menutupi kelemahan teknik paging dan memungkinkan prosesor untuk menempatkan 4 buah blok besar memori instruksi dan 4 buah blok memori data yang berukuran besar dengan tidak menggunakan mekanisme paging. Kalau 32 bit ini 32 bit menggunakan alamat 32 bit dan alamat tersebut meliputi identifier pack 16 bit dan sektor 12 bit. Dengan 12 bit dapat referensi 4 kilobyte page dan 4 bit dari alamat digunakan untuk menandakan salah satu dari 16 segmen meliputi bit-bit kontrol akses dan sebuah identifier 24 bit, sehingga alamat efektif 324 bit memetakan ke dalam alamat virtual 52 bit. Ini mekanisme pengaturan PowerPC di kedua bit. Lalu kita masuk ke PowerPC. PowerPC menggunakan inverted page table tunggal, yang dimana alamat virtual digunakan untuk mengindekskan ke dalam page table. Nomor virtual page diisikan ke bagian kiri sisi yang paling berarti dengan 3 buah 0 untuk membentuk bilangan 19 bit. Lalu bit per bit eksklusif OR dihitung ke bilangan tersebut dan 19 bit paling kanan dari ID segmen virtual untuk membentuk kode hash 19 bit. Tabelnya diatur menjadi n kelompok yang terdiri 8 buah entry dari 10 sampai 19 bit kode hash, tergantung pada ukuran page table. Digunakan untuk memilih salah satu kelompok dalam table. Kemudian hardware manajemen memberi melacak 8 entry dalam kelompok untuk dicocokkan dengan alamat virtualnya. Lalu bila terdapat kecocokan, maka kode hash dikomplementkan untuk menghasilkan indeks page table yang baru berada pada posisi relatif sama di sisi lain table. Kemudian kelompok ini dilacak untuk dicocokkan. Bila tidak ada yang cocok lagi, sebuah page float interrupt akan terjadi. Oke, selesai untuk dokumentasi operasi. Lalu kita masuk ke operasi kontrol. Unit kontrol itu bagian CPU menyebabkan fungsi komputer dapat tercapai dengan menggunakan sinyal kontrol yang bersifat internal bagi CPU untuk memindahkan data antar register, agar lalu melakukan fungsi dan untuk mengatur operasi-operasi internal lainnya.
itu mengeluarkan sinyal kontrol eksternal bagi pertukaran data memori dan modul-modul I/O. Fungsi CPU ada fungsi operasi, opcode, ada fungsi mode pengalamatan, fungsi register, fungsi pramuka, modul I/O, fungsi modul memori, dan fungsi pengelolaan interrupt. Siklus instruksi itu ada merupakan rangkaian tahapan operasi yang dimana dalam pembahasan kontrol kita akan melihat tatapan operasi tersebut lebih mikro lagi, yang biasa disebut operasi mikro. Ini elemen eksekusi program. Ada 4 register operasi pengambilan. Yang pertama memory address register (MAR), memory buffer register (MBR), program counter PC, dan instruksi register (IR). Langkah-langkahnya itu alamat instruksi berikutnya dimodkan ke PC, pindahkan alamat ke MAR pada bus alamat, kontrol unit menspesifikasi perintah read, hasil data dari memori itu diletakkan ke bus data, data di bus data dikirim ke MBR, PC menambah satu nilainya data instruksi, dipindahkan dari MBR ke IR, MBR sekarang bebas untuk ke fetch berikutnya. Tulisan simbolnya bisa dilihat. Nah, simbol ini itu memindahkan isi PC ke MAR. Lalu simbol ini itu untuk memindahkan isi lokasi memori di spesifikasi MAR ke MBR. Simbol ini itu menambah satu ke isi PC, dan simbol ini itu memindahkan isi MBR ke IR. Aturan pengelompokan siklus itu rangkaian kejadian benar harus dipenuhi, kedua terjadinya konflik harus dihindari, lalu siklus tak langsung. Setelah siklus pengambilan, siklus berikutnya adalah pengambilan operan sumber dengan asumsi format instruksi satu alamat, di mana pengalamatan langsung dan tak langsung itu diizinkan. Apabila instruksi tersebut mempunyai spesifikasi alamat tak langsung, maka siklus tak langsung harus mendahului siklus eksekusi. Pada akhir siklus eksekusi dilakukan pengujian keberadaan interupsi. Bila terjadi interupsi, maka akan dilakukan siklus interupsi tersebut. Sifat siklus interupsi sebuah mesin berbeda sekali dengan interupsi pada mesin lainnya. Contohnya ini T1 MBR PC. Ini contoh siklus interupsi dalam operasi mikro. Yang ini contoh aliran data tak langsung. Lalu siklus eksekusi yang lebih kompleks dan banyak dibandingkan siklus-siklus sebelumnya yang telah dijelaskan tadi ya. Pada siklus pengambilan indirect dan interrupt cenderung sama untuk bermacam-macam program. Pada siklus eksekusi tergantung perintah eksekusinya. Contoh operasi untuk beberapa eksekusi instruksi bisa dilihat. Ada dua ya. Operasi eksekusi penambahan dan operasi ISZ. Increment and skip if zero. Bisa dilihat. Operasi eksekusi penambahan ada add R1X. Tambahkan isi lokasi X ke R1 dan simpan hasilnya pada R1. Operasi mikronya bisa dilihat. Operasi ISZ, increment and skip if zero, ISZX, itu menambahkan X dengan 1, bila hasilnya 0, loncati instruksi berikutnya. Operasi mikronya bisa dilihat. Lalu ada kontrol prosesor, itu terdapat persyaratan fungsional bagi unit kontrol, yaitu fungsi-fungsi ini merupakan fungsi yang harus dilakukan unit kontrol. Definisi persyaratan fungsional ini merupakan dasar untuk perencanaan dan implementasi unit kontrol. Proses 3 langkah di bawah ini akan mampu memberikan karakterisasi unit kontrol. Itu menentukan elemen dasar CPU, menjelaskan operasi mikro yang akan dilakukan CPU, dan menentukan fungsi-fungsi yang harus dilakukan unit kontrol. Masuk ke bagian 2. Itu operasi unit kontrol. Unit kontrol itu bagian CPU menyebabkan fungsi komputer dapat tercapai. Itu mengeluarkan sinyal-sinyal kontrol yang bersifat internal bagi CPU untuk memindahkan data antar register agar lalu melakukan fungsinya dan untuk mengatur operasi-operasi internal lainnya.
untuk mengeluarkan sinyal kontrol eksternal bagi pertukaran data memori dan modul-modul I/O. Fungsi unit control eksplisit itu pengurutan sequencing dan eksekusi execution. Unit control sendiri itu memiliki input untuk menentukan satu sistem, memiliki output untuk mengontrol tingkah laku sistem, secara internal memiliki logika pengontrolan untuk membentuk fungsi pengurutan dan fungsi eksekusi, dan dipandang sebagai suatu sistem dengan output dan output. Input dan output. Input unit control ada 4 ya, yaitu waktu clock, register instruksi, instruction register, flag, lalu control signal to control bus. Sinyal kontrol dalam CPU, control signal within CPU. Output ini terdiri dua macam sinyal, yaitu sinyal-sinyal menyebabkan perbedaan data antar register dan sinyal-sinyal yang dapat mengaktifkan fungsi alur yang spesifik. Sinyal kontrol bagi bus control signal to control bus, itu ada dua sinyal, yaitu sinyal kontrol bagi memori dan sinyal kontrol bagi modul-modul I/O. Ini struktur unit control. Lalu ada implementasi unit control, ada dua, yaitu implementasi hardware dan implementasi microprogram. Implementasi ini hardware yang pertama itu intinya unit control melakukan rangkaian kombinatorial, yang mana sinyal-sinyal logika inputnya akan dikodekan menjadi sekumpulan sinyal-sinyal logika output yang merupakan sinyal-sinyal kontrol ke sistem komputer. Input unit control meliputi sinyal-sinyal register instruksi, waktu flag, dan sinyal push control. Sinyal input tersebut sebagai masukan bagi unit control dalam mengetahui status komputer. Selanjutnya dekodekan menghasilkan sinyal keluaran untuk mengendalikan sistem kerja komputer. Lalu N buat input binar akan menghasilkan 2N output binar. Setiap instruksi memiliki opcode yang berbeda-beda. Opcode yang berbeda dalam instruksi akan menghasilkan sinyal kontrol yang berbeda pula. Waktu unit kontrol memerlukan rangkaian pulsa yang periodik. Pulsa waktu ini digunakan untuk mengukur durasi setiap operasi mikro yang dijalankan CPU. Intinya digunakan untuk sinkronisasi kerja masing-masing bagian. Masalah merancang implementasi hardware itu memiliki kompleksitas dalam pengurutan dan operasi mikronya, sulit desain dan dilakukan pengetesan, tidak fleksibel, dan sulit untuk menambah instruksi baru. Implementasi mikroprogram itu unit kontrol memerlukan sebuah memori untuk menyimpan program kontrolnya. Implementasi yang paling reliable saat ini yaitu fungsi-fungsi pengontrolan dilakukan berdasarkan program kontrol yang tersimpan pada unit kontrol. Fungsi pengontrolan tidak berdasarkan decode dari input unit kontrol lagi. Dan ini dapat menjawab kesulitan yang ditemui dalam implementasi hardware. Itu saja dari saya. Apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.